Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif al-imam Nasiruddin al-Mughtahi rahimahullah ta'ala wa damallahu nafa'al fahma bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi salihin fid darain amin. Fi kitab al-musamma bi khasaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa akhbara lan ngabarake sapa kanjeng Nabi bimithla dzalika kelawan mengkono maut atau qatl maut an Kisra saking Kisra wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi li rajulin ketuwe wong lanang miman saking wong yadai kang ngaku-ngaku sapa man al-islam ing Islam wa huwa haliyutaiman iku fil kitali wa hatu haliyutan nabi iku fil kitali indam wa huwa haliyutaiman iku fil kitali dalam perang mahu sartane nabi innahu sa'atamini rajul iku min ahli nar termasuk ahli neraka. Faqatala mengko mateni sapa rajul nafsu ing wadene rajul. Termasuk dari khasaisnya Nabi SAW itu adalah mengkabarkan tentang kematian atau tentang pembunuhan pada hari kematian itu, yaitu pembunuhannya sapa Kisra. Kisra ini adalah merupakan julukan bagi Raja Parsi. Raja Parsi atau Kaisar Persia itu mempunyai julukan Kisra. Nah, kalau Romawi julukannya Kaisar. Nah, jadi Raja Parsi ini dia merobek-robek suratnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dia karena merasa dilecehkan. Jadi kan dalam suratnya Rasulullah SAW itu kan menulis min Muhammad ibn Abdillah ila Kisra azimir Rum gitu. Jadi didahulukan namanya Rasul dulu sebelum namanya Kisra. Nah, itu dianggap penghinaan besar. Saking sombongnya dia itu penghinaan besar. Karena memang Kisra itu bagi orang saat itu, bagi orang orang Persia itu dewa. Apa? Dewa. Akhirnya singkat cerita dia marah, dirobek-robek suratnya, terus dia nulis surat kepada penguasa Yaman, di mana saat itu Yaman itu berada di bawah kekuasaannya Persia. Ambil orang yang ngaku nabi ini, kamu ambil bawa ke tempat saya gitu. Akhirnya dari orang Persia ini, dari Yaman ini ngutus 3 orang, yaitu gubernurnya namanya Badan kalau nggak salah, gubernurnya, terus sama juru tulisnya 2 orang saja atau wakilnya 3 orang untuk datang ke Madinah, maunya itu nangkap Rasulullah ini. Saking kuatnya pengaruh Persia sampai mereka itu pede cukup 3 orang untuk nangkap Rasulullah di markasnya Rasulullah. Batine kaya ngono, batinnya. Begitu sampai ke Madinah, maka berbincang-bincang dengan Nabi. Nah, ditunda, besok ditemui lagi. Nah, pada besok harinya Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Karena sebelumnya mereka ditanya, kenapa kamu kok kayak gini? Mereka pelihara kumis tebal, jenggotnya dikerok. Nah, mereka mengatakan Tuhan kami memerintahkan kami kayak gini. Maka Rasulullah bersabda, kalau Tuhanku memerintahkan, yang ini dipendekkan, yang ini dipanjangkan. Yang ini kumis dipendekkan, sehingga dipanjangkan. Nah, sehari setelahnya Rasulullah mengatakan bersabda bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Jadi anaknya Kisra sendiri yang justru membunuh ayahnya. Membunuh ya pas di malam itu.
Setelah dibunuh oleh anaknya ini ternyata juga tahu tentang cerita Rasulullah. Maka dia juga ngirim surat ke gubernur-gubernur bahwa sesungguhnya Kisra yang tua ini banyak melakukan kesalahan, jahat, maka aku telah membunuhnya. Nah, maka sekarang kalian taatlah padaku karena aku adalah penguasa sekarang. Kemudian dia menulis kepada khusus gubernur Yaman tentang orang yang mengaku nabi, ya tentang Rasulullah. Nah, ini tolong perhatikan, tolong gerak-geriknya ini diawasi. Maka begitu dapat surat ini, Hibadan ini, loh kok pas sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia langsung masuk Islam. Dia sudah pulang ke Yaman, terus masuk Islam, memberitahu pada Rasulullah. Terus Rasulullah kirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, sebelumnya kirim Sayyidina Ali dulu, Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi bukan menjadi gubernur sebetulnya, lebih tepatnya ini mufti, menjadi mufti di Yaman. Nah, terus kemudian setelah itu carut marut terakaruan kerajaan Persia ini setelah ini dibunuh, ini anaknya ini mati, anaknya ini jadi kaisar, nggak berapa lama dibunuh juga. Nah, salah satu panglimanya kudeta juga. Nah, kemudian setelah itu yang panglima ini dibunuh juga. Nah, terus mengangkat ratu perempuan. Dikatakan ada satu kali, ada juga yang mengatakan dua kali, perempuan digulingkan lagi, perempuan digulingkan lagi. Terakhir Rustum yang maju. Tapi Rustum bukan mengajukan diri sendiri, tapi mengajukan orang lain namanya Yazdajir. Yazdajir. Maka kekuatan Rustum ini waktu itu panglima yang paling kuat di Persia. Ya akhirnya mati di perang Qadisiyah melawan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa qala li rajulin mimman yata'il Islam wa huwa fil qitali ma'ahu innahu min ahli nar faqatala nafsahu. Jadi ada seorang laki-laki, dia ikut perang Uhud ini. Terus dia itu berperang dengan sangat bagus. Wah, dahsyat sekali dia. Namun Rasulullah SAW bersabda, dia itu ahli neraka. Rasulullah bersabda, dia itu ahli neraka. Tapi dia perangnya hebat. Sampai sahabat itu ragu-ragu, jangan-jangan Rasulullah salah nih. Salah orang maksudnya. Maka mereka mengeluh, ya Rasulullah ini orang perangnya Masya Allah, dia itu bisa merepotkan musuh, bisa membunuh, bisa bagus sekali kok perangnya. Enggak. Rasulullah telah bersabda, dia itu ahli neraka. Ternyata betulnya akhirnya karena perangnya dahsyat, luka-lukanya parah, maka dia terus nggak tahan untuk atas luka-lukanya itu terus bunuh diri. Nah, barulah rawinya itu yang tadi ngeluh sama Rasulullah, dia balik lagi kepada Rasulullah SAW, terus berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah benar. Aku telah melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana keadaan akhirnya dia, yaitu bunuh diri. Rasulullah SAW bersabda, ya mafhum hadis ya, barang siapa yang berperang karena qaumiyah, berperang karena asobiyah, berperang karena karena semangat saja, berperang karena kemarahan, maka ini bukan fisabilillah. Siapa yang fisabilillah? Orang yang berperang semata-mata untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hasilnya luar biasa, gampangannya itu Masya Allah bisa sampai ngeremotkan musuh, bisa sampai, tapi ini belum jaminan dia digelari syahid, itu belum jaminan. Kalau niatnya nggak bagus ya nggak jadi. Bahkan yang ngeri lagi itu, innallaha la yu'ayyidu hadatin bi rajulin laisa lahu sahmun fil Islam. Kan? Sebenarnya Allah itu terkadang menguatkan agama ini dengan orang yang dia tidak punya bagian dalam Islam.
orang yang tidak punya bagian dalam Islam, tapi Allah Ta'ala gunakan dia untuk memajukan Islam, padahal sesungguhnya dia sendiri itu malah nggak dapat apa-apa dari itunya. Nah, ini hati-hati, jangan kita bangga dengan prestasi kita atau amal kita. Jangan bangga, oh itu saya Masya Allah bisa menaskil sekian jamaah, bisa membuka sekian tempat, bisa mendirikan sekian pondok dan lain sebagainya. Ini hati-hati ya. Itu belum ada jaminan. Sampai kita mati itu barulah. Kalau matinya bagus ya itu baru berarti selesai. Wasaka lan podo mengeluh sapa anasu menungso ilahi maring kanjeng Nabi qahtol matori ing terhentine udan wa huwa utai Nabi ku alal mimbar ing atase mimbar fata mongko ndonga sapa kanjeng Nabi Allah ing Allah Ta'ala. Wa ma fis sama'i lan ora ana iku ing dalam langit apa qazaatun apa jenenge petilan sak petilan fasara monggo tumeka apa sahabun ala amsalil jibali ing atase sepadane gunung famutiru monggo den udani sapa sahabat sapa nas minal jumuati saking sak Jumat ilal jumuati maring Jumat ukhra al ukhra kang liya hatta sakau sehingga padha ngeluh sapa nas kasratal matar ing akeh udan fadaa monggo ndonga sapa kanjeng Nabi Allah ing Allah Ta'ala fasuhu monggo udar. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang di mimbar, maka tiba-tiba masuklah orang Badui. Dia mengatakan, ya Rasulullah, telah binasa kehidupan ini, pohon-pohon telah kering, hewan ternak kurus-kurus ya. Udah lama enggak hujan. Nah, jadi mengeluhkan apa? Karena saking lamanya enggak hujan, maka rumput-rumput sudah kering, pohon-pohon sudah kering, sehingga hewan ternak jadi kurus-kurus. Ini repot sekali ya Rasulullah, doakan supaya hujan. Maka langsung Rasulullah berdoa saat itu juga, belum turun dari mimbar itu berdoa saat itu. Ini rawinya Sayyidina Anas ya, mengatakan waktu itu di langit enggak ada walaupun satu sedikit saja dari mega atau mendung itu enggak ada. Namun tiba-tiba mulai muncul sedikit ya, sedikit demi sedikit. Tadinya itu sebesar perisai, sebesar perisai ya. Namun terus berkumpul diceritakan seperti ini sehingga seperti gunung-gunung ya, megane awan ini seperti gunung. Kemudian akhirnya hujan dengan deras. Hujan hari itu lagi ya, sampai seminggu, sampai Jumat yang lain ya, dari Jumat sampai Jumat itu hujan terus nggak berhenti. Akhirnya orang yang sama atau orang lain datang lagi pada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah ini bencana lagi. Nah, kalau kemarin kurang air, sekarang kebanyakan air, kebanjiran di mana-mana. Ini juga repot lagi. Akhirnya Rasulullah SAW ya berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disingkirkan. Terus beliau tunjuk dengan tangannya. Ya, beliau doa Allahumma hawalaina wala alaina dan seterusnya. Terus ditunjuk dengan tangannya. Maka sesuai dengan isyarah tangannya, seperti itulah meganya tersibak. Sehingga sahabat Anas mengibaratkan seolah-olah Madinah ini seperti sebuah cincin atau di dalam lubang. Jadi sekitarnya itu kena mendung kabeh, tapi atas Madinah itu enggak ada mendung. Terus kemudian berarti sudah tersingkir dari Madinah dan sekitarnya maknanya. Kemudian ketika ada orang datang dari daerah yang agak jauh, ditanya bagaimana keadaan kalian, mereka mengatakan kami terkena hujan, kami masih hujan. Jadi ini adalah merupakan salah satu mukjizat atau khususiyahnya Rasulullah SAW. Udane kaya nurut karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun umatnya pun Allah Ta'ala berikan yang seperti itu juga kan. Kisah Sayyidina Abdullah bin Ja'far, kisah Sayyidina Anas bin Malik ya kan, yang kebunnya masih enggak hujan-hujan ya, kebunnya kekeringan, akhirnya sholat, tanya udah hujan belum, sholat lagi, udah hujan belum, sholat lagi.
Akhirnya hujan. Setelah itu, waduh ini nanti kebanjiran, ya sudah sholat lagi, berhenti hujannya kan. Nek bapak sering dalam bayan mengatakan kok saking mesranya hubungan sahabat dengan Allah itu sampai kalau minta itu kayak nilpon kan. Ya Allah niki butuh hujan, ya Allah niki sampun, ya Allah ini kita butuh hujan, ya Allah ini sudah selesai, hujannya sudah cukup. Seolah-olah seperti itu. Begitu mesranya hubungan antara sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang umat pun masih banyak yang punya hubungan yang mesra seperti itu. Ya. Dan ya saya mendengar, ini mungkin sudah tak ceritakan berkali-kali ya, keberkahan dari Rasulullah SAW sampai sekarang bagian dari jasad beliau masih digunakan untuk istighosah mendatangkan hujan. Di Turki itu kan ada peninggalan Nabi, rambut dan lain sebagainya. Nah nanti kalau udah lama nggak hujan perlu istisqa, maka rambutnya ini dikeluarkan ya. Dikeluarkan maka nanti jadi Rasulullah itu kan tidak terkena sinar matahari, itu anggota tubuhnya Rasulullah sampai sekarang masih begitu. Jadi begitu dibuka gitu langsung ada mendung yang menaunginya. Nanti dibiarkan terus dalam istisqa itu maka mendungnya semakin banyak, akhirnya hujan. Nah, itu di mana? Di Turki. Wa min khasaisi sallallahu alaihi wasallam, minggu setengah saking khasaisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikronu ismihi utawi barengake namane Nabi ma'asmillahi ta'ala saatane nama asmane Allah ta'ala fil khutbati dalam khutbah wal adzani lan adzan wa tasyahudi lan tasyahud wa fi kalimat tauhidi. Dan dalam kalimat tauhid atau wafid kalimat tauhid dalam kalimat tauhid maktubun tertulis ala sakil arsy ngatasé wantisi arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan salah satu kekhususan Nabi SAW yang paling besar, yaitu namanya dibersamakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib itu dalam khutbah, adzan dan tasyahud. Ini yang wajib. Kalau yang tidak wajib ya dalam semua. Yang wajib itu khutbah, adzan dan tasyahud. Kalau khutbah, ini mazhab beliau. Kalau mazhab Syafi'i, khutbah itu enggak wajib ada tasyahud, ya kan? Tasyahud niku kan napa rukune napa? Tahmid, sholawat, ya ta? Tahmid, sholawat, wasiat. Terus adzan. Nah, adzan jelas. Terus napa? Tasyahud. Nah, tasyahud. Makanya ini penting kita pahami. Jadi bersama nama itu bukan main-main. Namanya kok dibersamakan itu bukan main-main. Ini bukan sekedar dibersamakan namanya enggak, tapi ini ditinggikan. Nah, ini adalah napa? Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, para muhaddisin itu, para ulama itu kenapa mereka kok begitu bangga menjadi ahli ilmu? Karena dengan menjadi ahli ilmu itu namanya akan bersama dengan nama Rasulullah SAW. Dan menjadi ahli ilmu itu namanya akan bersama dengan nama Rasulullah SAW. Dimulai dari kita haddatsana fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti bareng ya dengan namanya Rasulullah SAW. Ini suatu kemuliaan yang tinggi, kemuliaan yang luar biasa. Enggak main-main ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga merupakan syarat. Bersamanya nama Rasulullah dengan nama Allah ini merupakan apa? Syarat. Tidak diterima imannya seorang kalau dia belum beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia ngaku beriman kepada Allah. Kadang wong sekarang pengin iki aku pemen beriman kepada Allah. Nenek soal Rasulullah enggak mau, aku arek pakai jalanku sendiri. Enggak bisa. Tidak bisa, harus beriman pada Allah. Nek memang kamu betul imannya pada Allah, maka harus juga beriman kepada baginda Rasulullah SAW.
Nek kok enggak beriman pada Rasulullah, berarti imannya pada Allah ini dusta. Cuma ngaku-ngaku tok, ya. Orang Yahudi beriman pada Allah, tapi mereka masih berpegang pada nabinya. Kalau sebelum Rasulullah SAW datang, itu tidak masalah. Tapi sudah Rasulullah SAW datang, ini sudah datang perintah baru. Kok nggak mau melaksanakan, ya salah. Gitu loh. Nah, kalau belum datang perintah baru sih silahkan saja mau pakai syariatnya. Tapi sekarang sudah datang perintah baru, jangan ikuti yang itu, ikuti yang ini. Kok nggak mau? Ya podo karo iblis, ya. Tadinya nggak boleh sujud, begitu Nabi Adam diperintah sujud kok nggak mau, ya wes toh. Ini jenenge maksiat bukan taat, ya nggak? Nah, orang Yahudi, orang Nasrani atau siapapun itu kok tidak mengikuti baginda Rasulullah SAW, maka tidak diterima. Bahkan menurut sebagian ulama, salah leng lafat kita syahud Rasul saja, itu nek wong kafir urung ditampa Islami. Ya, Syekh Hasan Masyad, ini saya dapat dari guru saya, Syekh Nabil, beliau dengar dari Syekh Hasan Masyad. Nah, Syekh Hasan Masyad ini juga merupakan guru dari Pak Kiai kita almarhum. Ya, itu berfatwa kalau seorang kafir dia mau masuk Islam, kemudian dia membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah dengan mengidharkan nun, mengidharkan tanwinnya, ya, tidak mengidghamkan tanwin pada ro, maka dia belum sah masuk Islamnya. Belum sah masuk Islamnya. Kenapa? Karena makomnya saat itu seharusnya diidghamkan. Tanwin atau nun mati, tanwin itu diidghamkan kepada ro. Dia enggak ngidghamkan, ini berarti belum sah tasyahudnya. Belum sah masuk Islamnya. Wallahu a'lam. Jadi ini penting sekali, sebegitu pentingnya. Terus bahkan tertulis pada kakinya Aras atau penyangganya Aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa min khasaisi, termasuk saking khasaisi Nabi SAW, mau te perkara waqo akan terjadi lahu kedua Nabi fi kisatil Isra dalam kisah Isra minal karomati saking beberapa kemuliaan, min qaulihi ta'ala saking ngendikane Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci sapa alladzi asra kang ngisraake sapa ladzi bi 'abdihi kelawan kaulane ladzi lailan ing dalem bengi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wong suci akrama kang luwih mulya alallahi ta'ala minhu saking nabi. Lamas tasaba semangsane ngrasa angel alaihi ing atase nabi apa rukubuhu nunggangi nabi alaihi ngatasi buruk. Mimma kata saking Makkah ila Baitul Muqaddas maring Baitul Muqaddas. Kemudian termasuk dari khosoisnya Nabi SAW itu adalah banyak sekali karomah yang terjadi pada Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini memang peristiwanya atau kejadiannya satu, namun isinya banyak. Ya kan? Isinya banyak. Keajaiban itu. Ini cerita yang sangat panjang sekali. Sebetulnya kejadian ceritanya itu kalau dalam nalar manusia, dalam waktu. Ini kan Allah Ta'ala itu kan maha berkuasa untuk merubah waktu, memanjangkan waktu bagi hambanya sehingga nampaknya pendek tapi hasilnya banyak, ya. Diistilahkan apa toyul wakti, ya. Diistilahkan apa toyul wakti. Ini kok Allah Ta'ala maha mampu bisa saja. Nah inilah yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Semua kejadian itu mulai dari beliau dibedah, ya kan? Isra Mi'raj kan diawali dengan apa? Dibedah. Kemudian setelah itu beliau dinaikkan buraq. Kemudian bukan cuma langsung ke Baitul Maqdis, mengunjungi banyak tempat dulu, ke Madinah dulu, ya kan? Kemudian kemana? Baitul Laham, tempat lainnya Nabi Musa, tempat Nabi Isa mendapat wahyu, tempat
kuburnya Masyitoh, ya kan? Terus baru sampai ke Baitul Maqdis, mengimami para anbiya, napa? Disuruh milih minuman, setelah itu naik ke langit dan lain sebagainya. Nggih. Nampaknya semua kejadian itu lama, tapi sesungguhnya itu semua itu sebentar. Nah, kenapa? Karena tempat duduknya Nabi itu, ya, tempat tidurnya Nabi ketika berangkat itu, ketika Nabi datang lagi itu belum dingin, masih hangat. Ya, masih hangat. Ya. Kok iso? Ya iso wae Allah Ta'ala kok. Ya ra. Kowe kadang turu 5 menit isine ngimpi 5 tahun mungkin ora kaya nang ngimpine wis suwi ngono. Jebule mengkek 5 menit ya ra. Mungkin saja kan? Mungkin saja itu Allah Ta'ala kok. Ketika kita sudah berbicara tentang kudratullah yang enggak ada yang enggak mungkin. Ya, dan memang semuanya adalah apa? Keajaiban, ya. Min qaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ayat ini menurut sebagian ulama, ya, aksarul ulama, yang bahkan bukan aksar, ijma ulama yang mu'tabar, merupakan dalil bahwa Nabi SAW itu Isra Mi'raj itu dengan roh dan jasad, bukan roh saja. Nah, kayak uang ngimpi ngono enggak, tapi roh dan jasad. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan apa? Bi abdihi. Kalau roh tok, maka enggak cocok kalau dikatakan bi abdihi. Ya, enggak cocok. Harusnya bi ruhihi, ngono lho. Nah, nek misalnya bi Muhammadin, ini mungkin roh tok bisa. Misalnya. Tapi dengan kata abad, maka kata abad ini tidak cocok kecuali ditempelkan pada orang yang lengkap roh dan jasadnya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid niku bukan bangunan. Nah, bangunan saat itu Masjidil Haram ora ono bangunane. Ono rak bangunane? Ora ono. Masjidil Haram itu saat itu apa? Ka'bah, kemudian tanah lapangan tawaf, setelahnya rumah. Paham? Setelahnya napa? Rumah. Kalau Masjidil Aqsa, ya Masjidil Aqsa juga sama, bangunannya enggak ada waktu itu. Karena justru malah orang Nasrani, ya, yang menguasai Baitul Maqdis saat itu malah menghinakan. Ya, malah menghinakan apa? Baitul Maqdis. Malah menghinakan. Jadi orang yang pertama memuliakan Baitul Maqdis itu justru kaum muslimin. Jadi masjid nang kene itu bukan merujuk kepada bangunan, tapi merujuk kepada fungsi sebagai tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat itu belum sempurna. Nah, saat itu sudah sempurna apa belum? Belum. Di Masjidil Haram masih banyak patung-patung. Tapi karena sudah ditegakkan nyembah Allah Ta'ala di situ, dakwah sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka dikatakan apa? Masjidil Haram. Wa inna yani Jibril lahu bil buraq, dan Jibril datang dengan membawa buraq. Buraq itu apa? Satu hewan yang lebih kecil dari bagol, lebih besar dari keledai. Kegambar ora sampean bagol istan. Biar lihat yang namanya bagol itu seberapa, yang namanya apa? Keledai itu seberapa. Lebih kecil dari bagol, lebih besar dari keledai. Wis sing sahih niku semene tok. Kabar kuwi ana cerita sing macem-macem iki wis. Wae jare mukanya muka manusia, terus sayapnya sejauh mata memandang, terus wah wis apa macem-macem wis. Malah akhirnya nang sebagian daerah nang Indonesia ki digaweke ya patung buruk ya. Jadi menggambarkan Isra Mi'raj digaweke patung buruk. Raine digawe rai artis yang saat itu sedang populer. Iki piye ya. Itu tambahan-tambahan enggak tahu lagi itu. Jadi yang sifat atau yang disifati diceritakan dalam hadis secara sahih hanya sampai di situ.
Hanya sampai di situ. Terus ada cerita lagi yang macam-macam, katanya awalnya begini, dipelihara begini, nggak tahu semua. Kemudian sempat waktu Rasulullah SAW mau naik buruk ini agak susah gitu loh. Jadi bukannya kok buruknya nggak mau dinaik, ini saking senengnya ini ngasih malah raiso anteng gitu loh. Saking gembiranya akan dinaiki Rasulullah itu sehingga nggak bisa tenang. Cara bahasa saya apa? Nervous ya. Kita kan kalau malah jadi gugup ya kan, overacting ya kan jadinya. Nah ini buruk itu sempat begitu. Akhirnya oleh Jibril ditenangkan sambil Jibril mengatakan tidak ada orang yang menaikimu seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Seperti saya katakan tadi, mampir-mampir, tidak langsung. Dan di setiap tempat itu beliau diperintahkan Jibril alaihissalam untuk sholat. Ini termasuk yang paling lengkap cerita cerita Isra Mi'raj niku teng Sunan Nasai. Mampir-mampir ini pertama ke Madinah dulu. Disuruh turun sholat 2 rakaat. Jibril mengatakan ini adalah tempat hijrahmu nanti. Rasulullah berpikir kayaknya kok kayak Taif padahal Madinah, karena saat itu Madinah belum populer. Setelah itu ke mana? Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Bukit Tursina, tempat pertama Nabi Musa mendapatkan wahyu. Terus kuburnya Masyito. Kemudian baru ke Masjidil Aqsa. Ini merupakan dalil kita juga untuk sholat di tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat peninggalan para anbiya, tempat peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi ceritanya. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita. Allah SWT memberikan kecintaan dan kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala dunia wal kulli niyatin shalihah syamilah walil hifdzi wal wiqayah wal inayah wal riayah wal kifayah wa ila hadratina bil Al-Fatihah.